Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi aku ucapkan dari kota Bogor. Ini tepatnya di Tajur. Jadi sesuai dengan thumbnail pada judul video ini, hari ini kita akan menaiki salah satu PO legend yang ada di Indonesia. Salah satu pelopor juga di rutenya yang mengeluarkan unit premium double decker dari Malang menuju ke Jakarta Bogor. Nah, pada tanggal 22 Maret ini, sebelum arus mudik ya, ini aku berkesempatan untuk nyobain bus Lorena double decker dari Bogor menuju ke kota Malang. Nah, aku akan pulang dengan bus yang satu ini, teman-teman. Jadi untuk vibes-nya tuh di kantornya Lorena itu kayak flashback ke masa lalu. Jadi kayak zaman dulu tuh mau naik bus mudik dengan bus yang klasik, teman-teman. Nah, ini busnya. Setelah ini kita akan lihat sama-sama dan mengulas eksterior dari bus Lorena double decker ini. Jadi seperti ini untuk model tiket dari bus Lorena. Jadi untuk keberangkatan bus Lorena dari arah Bogor sekitar jam 11 siang ya. Untuk kelasnya super eksekutif. Padahal di dalam kabin tuh dia seatnya 22 atau seat eksekutif. Dengan tarif ini 610.000, teman-teman. Udah dapat makan servis makan satu kali. Loh, di Singgalang Jaya. Ini kok ada dua? Ada yang di Titin Caruban. Makanya dapat makan dua kali. Mas, woi, Mas, ini emang dapat makan dua kali ya? Enggak, satu lagi tuh setahu gua yang ini loh, dia tuh snack yang pop gitu. Di Caruban. Caruban ini Jawa Timur, coy. Iya. Kalau lupa tanya sih, tanya dulu ya. Nanti ya, iya. nanti ya. Oke, jam 7 kita akan memutar-mutar dulu di Bogor bareng abang ini. Oke, bang. Oke, jadi ini dia untuk lokasi bus Lorena. Nah, ini dia udah ready di jalur pemberangkatan bus Lorena double decker dengan kode rute LS420. Ini yang akan jalan ngisi rute dari Bogor, Jakarta hingga ke kota Malang. Untuk ruang tunggunya seperti ini. Ini di sana ini ada musola, kemudian ada toilet, dan toiletnya itu gratis, teman-teman. Enak lah. Terus untuk ruang tamu, untuk ruang tunggunya ada di sini. Nah, itu ada kayak semacam ruangan, di situ ada AC juga. Enak lah pokoknya untuk nunggu dan reservasi. Nah, untuk busnya yuk kita sama-sama lihat ya. Jadi dia ini adalah bus double decker dengan basic body Jetbus 2 SDD. Nah, bus ini pakai sasis Mercy OC 500 RF 2542. Ini Mercy generasi yang pertama nih. Mercy tronton pertama. Dan bus ini punya, dari samping aja ya biar terlihat jelas. Dan bus ini memiliki
kelas yang dinamakan super eksekutif. Jadi kalau biasanya super eksekutif atau SE itu dia kelasnya ada dua satu seat. Nah ini dua di kanan dua di kanan dan kiri teman-teman. Jadi kayak eksekutif biasa sih, tapi dia nyebutnya SE atau super eksekutif. Di lantai atas tuh juga sama. Jadi untuk bus double deckernya Lorena ini nggak ada yang sleeper teman-teman. Jadi semuanya pakai model tipe seat duduk gitu. Nah untuk eksterior seperti ini khasnya Lorena banget ya. Wah, aku jujur ini pertama kali naik bus Lorena dari seumur hidup dan baru pertama ngonten. Ini kita coba bus yang legend. Udah lama sih aku belum pernah naik ini dan sampai detik ini baru kesempatan untuk nyobain bus Lorena ini. Nah tuh ada ciri khasnya bintang tuh 2, 3, 4, 5. Ini bisa dibilang sarang jenderalnya teman-teman. Terus untuk reservasi agen nanti aku akan tanyakan ya ke loketnya, bisa pesan via WhatsApp atau tidak. Nah untuk di bagian belakang itu ada parkiran bus. Kemungkinan untuk bus Lorena ke divisi akap kayaknya. Ada double decker tuh satu lagi di sana, perpal dia. Mungkin untuk cadangannya ini ya. Jadi untuk double deckernya Lorena ini ada yang rute Malang, kemudian rute mana tuh? Ada Palembang, terus ada yang ke Madura kayaknya. Nah jadi Lorena, Carina itu masih satu grup ya. Untuk belakangnya seperti ini. So, ya klasik banget sih karena ini bodinya Jetbus 2. Terus walaupun ini body Jetbus 2 tapi masih tergolong cukup terawat teman-teman. Dari catnya, kemudian nggak ada baret-baret di sampingnya, itu bener-bener luar biasa sih. Nah tuh dia catnya tuh masih cukup bagus ini dari segi bus yang udah lama loh ya. Gokil. Nah untuk kali ini aku akan duduk di atas, nanti di bagian nggak paling depan sih, seat yang baris kedua. Kemarin tuh mau pesen yang pertama udah pada penuh, jadi kebagian yang di baris 2. Nggak apa-apa lah, masih bisa lihat-lihat nanti. Nah untuk Mercy yang triple axle tuh biasanya dia roda depannya ini berbeda dengan si tronton yang lain, yang Volvo atau Scania. Jadi ini rodanya agak maju nih, dekat dengan overhang depan. Jadi overhangnya tuh kecil teman-teman. Nah kalau yang biasanya Scania sama Volvo itu kan agak panjang ya yang bagian overhangnya. Nah kalau si Mercy ini biasanya agak sedikit pendek. Nah itu bedanya bisa di situ. Dan tentunya udah dilengkapi dengan suspensi udara. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk dalam kabin bus Lorena double decker yang rute Bogor menuju ke kota Malang. Jadi untuk seat aku di nomor 2 nih, di belakangku pas, dan ini aku ada di paling depan. Nah untuk posisinya kita lihat ya. Jadi untuk seatnya ini menggunakan seat dari Aldila yang lama. Kemudian di dalam ada bantal, kayaknya bantal doang nih, nggak ada selimutnya. Ada tempat sampah, kemudian avot. Ini avot yang sudah lama teman-teman. Terus ada leg restnya juga. Jadi untuk leg restnya bus Lorena ini dia mengkonsep seperti leg rest sambung gitu teman-teman, yang terus apalagi ya, untuk seatnya ini menurutku ya so-so sih, karena dia juga faktor usia juga sih kayaknya. Jadi bisa dibilang ini lumayan lah untuk istirahat teman-teman. Terus apalagi ya, AC-nya mungkin karena ini baru dinyalain ya, jadi belum begitu dingin teman-teman. Nanti kita lihat sama-sama di jalan ya. Oke, seperti itu. Nah untuk legroomnya aku tunjukin nih.
Nah, jadi seperti ini untuk legroom dari bus Lorena double decker. Ini kalau tak lihat ya, jadi nggak begitu longgar dan nggak begitu sempit, jadi pas lah teman-teman. Kalau naruh tas mungkin bisa di sini. Ini ada tempat sampah juga, outfitnya yang tipe lama. Apalagi ya terusnya, ada bantal warnanya ungu. Kayaknya nggak ada selimut ini kayaknya. Terus ada leg rest, armrest. Nah, ada footrest. Kok footrest sih, ada si leg restnya, terus ada reclining seatnya juga teman-teman. Untuk di atas ini konfigurasi seatnya ada dua-dua ya. Jadi untuk totalnya di sini ada sekitar 34 seat teman-teman. Tapi dia nyebutnya itu super eksekutif. Nah, kalau di beberapa PO itu kalau super eksekutif kan 21 ya. Kalau dia ini 22 kayak eksekutif biasa gitu, teman-teman. Terus di bagian atas apa ya? Gak ada apa-apanya, teman-teman. Terus ini ada tirai di sini. USB portnya mana ya? Oh, ini kayaknya. Wah. Ini teman-teman. Cuman aduh, kayak agak rusak gitu ya. Bisa nggak ya nanti? Baterai tinggal dikit lagi. Itu sih. Coba nanti semoga bisa ini. Cuman kalau di sini biasanya agak lama ini ngecasnya. Sekitar pukul 11:30 ini kita diberangkatkan dari kantornya Lorena yang ada di Tajur. Nah, dia akan belok kiri nih, berarti ke arah Ciawi, teman-teman. Ini macet banget dong. Ini kan hari Sabtu ya, malam Minggu. Wah, di sini emang nggak macet, pasti macet. Saya pas di promo nanti minta bantuan Pak Joko. Nah, di sini juga ada SPBU di dekatnya Lorena. Harus Kayaknya sih juga masih punyanya Lorena ya nih, teman-teman. bisa lama-lama di sana. Bener-bener mepet. Untuk sementara itu dulu yang ingin saya sampaikan mohon maaf Pak Joko. Oke, siap. Oke, Pak Joko. Pak Joko. Di bagian belakang ini ada ruangan smoking room. Jadi untuk kalian yang ngerokok bisa di sini, teman-teman. Jadi coba kita masuk ya. Nah, jadi ini dia untuk ruangan smoking area yang dimiliki oleh PO Lorena. Jadi untuk ruangannya ini termasuk ruangan yang cukup lega, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya, ini kakinya bisa maju ke sana. Biasanya kalau smoking area itu kayak agak sempit. Nah, untuk Lorena ini lumayan lega. Terus kalau kalian mau ngerokok, jangan lupa ini kaca di sini dibuka. Nah, dibuka agar asapnya tuh bisa keluar, teman-teman. Nah, jadi seperti itu.
Jadi seperti inilah untuk POV dari penumpang di bagian tengah. Jadi untuk di di belakang kursi ini ada Avot ya, cuman kayaknya udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jadi tidak bisa dinyalakan. Terus aku sedang mencari colokan untuk ngecas daya HP. Di sini tuh ada ini sebenarnya USB, cuman nggak tahu ini bakalan bisa atau enggak. Wah, ini lampunya juga masih nyala. AC-nya nggak begitu dingin teman-teman. Ini udah pada udah pada inilah. Nah, terus untuk di bagian tengah ini menurutku masih lumayan enak lah. Terus di sini ada kayak space gitu untuk naruh barang bagasi yang gede. Jadi kalau kalian bawa koper ya, pengen ditaruh di sini juga bisa teman-teman. Nah, tangganya sebelah sini. Udah sih, aku mau nyari colokan di mana ya? Coba kita lihat di atas itu apakah ada. Oh, biasanya di sini ada. Nah, tuh dia ada tuh colokan listriknya. Di depan tuh juga ada kayaknya. Coba kita lihat. Oh, ini ada Lorena lagi nih. Kemana nih? Kalideres Ciawi. Oke teman-teman, ini sekitar jam 12:30. Ini kita merapat di kantor perwakilannya Lorena yang ada di Lebak Bulus. Jadi di sini tuh dekat dengan stasiun MRT. Tadi kita lewat. Nah, atas tuh ada rel MRT-nya tuh. Lorena, Karina, dan Rental. Terpantau di atas cuman 2 orang ini. Kayaknya bakal ada yang naik ini. Oke teman-teman, jadi jam 12.46 tadi diinfo sama krunya bahwa bus ini akan melakukan perbaikan AC. Jadi kenapa tadi tuh tiba-tiba dimatikan, ternyata si AC bus Lorena ini kurang dingin teman-teman, atau panas gitu ya. Nah ini di sampingnya ada bus Karina, jadi Lorena dan Karina ini masih satu grup ya. Untuk Karina ini kalau nggak salah anaknya. Nah dia jalan di rute Madura Jakarta. Sama-sama pakai Jetbus 2 dan sama-sama pakai sasis Mercy 2542 yang tronton. Pantesan tadi tuh kok panas banget. Ternyata emang agak bermasalah ini AC bus. Dan ini posisi sedang ada di kantornya Lorena di daerah Lebak Bulus. Nah di sini untuk share reservasi tiket udah di sini. Terus di belakang itu ada garasinya, ada double decker juga terpantau itu.
Ada Trans Jabodetabek, ada double decker lagi, ada 2. Karina berarti. Nah, di sini untuk yang paket nih, kalau Lorena itu biasanya dia nyebutnya ESL, Express Pengiriman. Wah, sayang banget sih. Tapi kita coba lihat ya nanti keberangkatannya akan molor berapa jam atau. Jadi sejujurnya aku tuh tadi waktu sebelum naik bus ini tuh excited banget teman-teman, karena bus ini tuh adalah bus legend, PO legendaris. Kemudian salah satu pelopor bus termewah di rutenya atau di rute Malang Jakarta pada saat itu, dan masih bertahan hingga saat ini di kala rute Malang Jakarta yang sekarang pada mengeluarkan unit-unit termewah dan premiumnya. Bus ini masih berdiri kokoh di antara pesaing barunya yang tentunya dari segi fasilitas sudah berbeda jauh. Untuk harga tiket dari PO Lorena ini, jadi untuk Tuslah ya, Tuslahnya itu sekitar 600.000 untuk sekarang dari Bogor menuju ke Jakarta atau Bogor menuju ke Malang. Kalau normalnya sekitar 400.000 teman-teman. Nah, untuk di rute Malang Jakarta itu kalau 400.000 ya, dia tuh udah banyak sih pilihan bus yang bisa dicoba. Nah, ini dia busnya. Jadi tadi tuh problemnya adalah bus ini AC-nya kurang dingin. Jadi akan diperbaiki, entah itu di fan belt-nya atau gimana nya tuh nggak paham ya, atau di freon-nya juga. Jadi semoga nggak lama-lama sih nanti dan segera melanjutkan perjalanan kembali. Wah, sayang banget sih. Nah, itu dia. Masuk ke dalam, akan diperbaiki. 2,000 years later. Oke, sekitar 2:30, ini hampir 2 jam bus yang akan kita naiki akhirnya kembali lagi ke lajur pemberangkatan setelah hampir 2 jam dia diperbaiki AC-nya, teman-teman. Yuk, saatnya kita kembali ke kursi. Nah, udah dingin nih AC-nya. Oke teman-teman, ini sekitar pukul 5:30 lebih 1/4 ini bus kita tiba di rumah makan Singgalang Jaya. Jadi bus Lorena double decker ini akan melakukan servis makan di sini teman-teman. Jadi sambil nunggu buka puasa ya, jadi kita lihat-lihat dulu untuk situasi dan kondisi di daerah mana nih, daerah Cekedung, Cikamurang. Jadi di daerah di sepanjang jalan ini tuh banyak sekali rumah makan ya. Tadi di sana itu ada rumah makannya Handoyo, Indorasa, kemudian ada Taman Selera Cikamurang yang biasa disinggahi oleh bus M-Trans, 27 dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di Singgalang ini kita kemarin juga nyoba bus Medali.
Jadi dia juga servis makan di sini teman-teman. Oh, sama Keramat Jati tuh ada di sini juga sama. Jadi ya tadi udah dibenerin AC-nya, udah enak, udah dingin. Dan untuk segi kekedapan suara di bus ini tuh masih lumayan oke lah ya. Walaupun dia cenderung bus yang senior atau yang udah berumur, tapi segi kekedapan suara tuh masih senyap banget teman-teman. Cuman ya ini minusnya ada di bagian kursi. Jadi kursinya bus ini tuh ya memang harus di repair lah. Dan di sini terpantau masih satu buah bus saja yang masih di rumah makan Singgalang Jaya. Oke, ini jam 6. Ini kita sedang menunggu berbuka puasa. Sambil nunggu, aku mau jelasin untuk servis makan dari PO Lorena Double Decker ini. Jadi untuk bus Lorena itu yang rute Malang, dia makan di sini teman-teman. Nah, untuk yang Keramat Jati tadi aku udah tanya, ternyata yang makan di sini adalah Keramat Jati yang arah ke Denpasar. Nah, untuk servis makan di rumah makan Singgalang Jaya ini ya masih sama sih, ada kayak bihun gitu, terus ada sayur apa nih namanya, sayur kubis, ada ayam 1 buah dan sambal. Di sini sayangnya nggak ada kerupuk, padahal kerupuk itu salah satu komponen utama dalam makanan prasmanan. Tapi dia di sini nggak ada teman-teman. Dan minumannya tadi default cuman ada teh ini doang, 1. Ini belum mancen ya. Jadi pilihannya terbatas untuk kalian yang naik bus Lorena dari arah barat. Nah, kalau dari arah timur aku kurang paham dia akan servis makan di mana. Satu hal yang aku suka dari bus Lorena ini, dia walaupun tergolong udah lumayan berumur dari segi bisnya, tapi maintenance-nya tuh cukup bagus teman-teman. Bisa dilihat dari cat yang luar itu masih bagus sekali. Terus kemudian kabinnya pun di dalam juga masih sangat oke lah untuk golongan bus yang sudah berumur. Jadi memang benar-benar mantap sih ini untuk segi maintenance-nya. Cuman tadi yang aku sayangkan adalah waktu di jalan yang harusnya kita udah prepare waktu 2 jam ya. Jadi udah hemat waktu 2 jam itu tadi harusnya. Tapi karena ada sesuatu hal di bagian AC, jadi bus ini harus melakukan perawatan AC di Lebak Bulus. Oke, jadi setelah kita melakukan servis makan, ini dibagikan selimut. Nah, ini cocok nih. Selimutnya warna hijau. Jadi untuk warna hijau ini dominannya dipakai dengan bus Lorena. Kalau yang warna hijau dengan ungu dia dipakai oleh bus Carina, teman-teman. Gitu. Biasa sih ini. Yuk. Persiapan berangkat kembali 6:30. Nanti kita akan mampir lagi di rumah makan Titin di Caruban. Kemungkinan nanti kita akan dapat snack, nggak tahu ya, antara pop mie atau jajan-jajan yang lain. Oke teman-teman, jam 12:30 pagi ini bus Lorena melakukan servis makan yang kedua. Tapi kali ini kita akan makan pop mie. Jadi ya lumayan sih untuk sahur ya. Jadi dia di perjalanan tuh nggak dapat snack. Nah, gantinya adalah pop mie yang ada di rumah makan Titin di daerah Caruban. Nah, di sini ada bus M-Trans. Biasanya di sini ada M-Trans, kemudian Gunung Haruta yang warna merah. Apalagi ya, dan itulah pokoknya. Oke, jadi aku sudah dapat 1 buah pop mie. Jadi untuk Cirebon
Malang, Semarang, Cirebon. Apakah ini kemarin yang kita naikin, teman-teman? Nah, jadi terpantau ada bus Gunung Harta warna merah dan ada Karina, mungkin yang kemarin ya ini, yang ke Madura. Jadi rumah makan Titin ini adalah salah satu rumah makan yang paling proper di daerah Jawa Timur. Jadi untuk rasa masakan, kemudian tehnya pun itu enak, teman-teman. Ada medali dari mana dia? Dan di samping sini ada M-Trans. Ini kemungkinan dia perpal ini, teman-teman, karena mesinnya mati. Jadi kemungkinan setelah ini kita akan melakukan sahur di dalam perjalanan. Ya udah deh, sahurnya pop mie lagi nih. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu pada video trip kali ini naik bus Lorena Double Decker dari Bogor menuju ke Kota Malang. Jadi untuk penilaianku dari segi tarif ya, untuk sekitar 500 sampai 600 ribuan, itu menurutku kalian bisa menikmati bus yang experience-nya tuh lebih baik daripada bus ini. Nah tapi kalau kalian pengen nostalgia, itu bisa dicoba ini Lorena. Tapi untuk segi layanan dan fasilitas menurutku sih so-so lah ya. Dia nggak begitu banyak layanan yang menurutku cukup buah, dari mulai servis makan dan juga snack. Terus kemudian yang perlu ditingkatkan adalah waktu tempuh dari bus ini, karena bus ini memakan waktu tempuh lebih lama karena dia perawatan AC dan juga servis snack di daerah Titin. Mungkin kalau snacknya dibagikan di dalam bus jadi lebih proper untuk segi waktunya, teman-teman. Dan aku ucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan aku ucapkan sampai jumpa di videoku berikutnya. Oke teman-teman, jam 4:30 pagi ini kita udah sampai di Taspen. Ini di sebelum Terminal Arjosari Malang. Berarti total keberangkatan, total estimasi waktu tempuh dari Bogor menuju ke Malang kurang lebih sekitar lebih dari 14 jam, teman-teman. Tergolong yang nggak cepet banget sih. Dan kemarin juga kita melakukan istirahat sekitar 2 jam yang di Lebak Bulus itu, perbaikan AC dan servis makan sebanyak 2 kali di daerah Singgalang dan di daerah Caruban tadi pagi. Jadi itu sih udah 3 jam itu kalau di total waktunya tadi. Untuk kesimpulan pada perjalanan kali ini, untuk segi armadanya, walaupun dia tergolong yang senior, tapi cukup terawat dan masih bagus untuk segi eksterior maupun interiornya. Dan yang aku takjub tadi tuh di toiletnya juga lumayan bersih, teman-teman. Padahal kalau bus-bus yang udah itu kadang toiletnya udah udah wassalam gitu. Cuman si Lorena tadi bener-bener bersih toiletnya. Cuman dia minusnya di bagian kursi dan ketepatan waktunya, dia kurang bisa diandalkan kalau kalian kejar waktu. Apalagi bus Lorena ini kan keberangkatannya sore dari arah Jakarta dan sampai sini subuh.
Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solo Travel. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.